Iya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman. Kembali lagi bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha ya, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung ya teman-teman. Kemudian anxiety disorder ya, atau dalam artian kecemasan yang berlebih ya, yang sudah mengganggu pada aktivitas kita sehari-hari teman-teman, seperti itu. Kemudian juga di situ ada gangguan GERD juga ya teman-teman, kemudian ada psikosomatik juga. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan, jikalaupun memang ada yang bertanya tentang keempat hal tersebut, tonton videonya saya ke belakang ya. Di situ saya sudah jelaskan ya apa yang dimaksud dengan keempat hal tersebut dan apa solusinya, saya sudah jelaskan ya teman-teman. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, untuk kali ini saya membawakan pembahasan mengenai teman kita yang bertanya ya di kolom komentar teman-teman, seperti itu. Ada yang bertanya melalui sensasi pada sakit di dada ya, kanan dan kiri bergantian ya. Kemudian di situ ada yang nanya juga hal apa saja yang abang dilakukan ya selama penyembuhan, hal yang paling menyenangkan ya teman-teman, seperti itu. Itu saya akan kupas ya di video kali ini, dan mohon eh, untuk kiranya kalian tonton ya videonya dari awal sampai dengan akhir ya teman-teman. Jangan diloncat-loncat, saya mohon. Karena mengapa? Ini demi kebaikan kalian juga ya, supaya lebih bisa mengendalikan ya teman-teman, mengendalikan, kemudian bisa kalian ambil ya, ataupun petik, ataupun terapkan, ataupun praktekkan ya apa yang mungkin bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan ini ya teman-teman. Seperti itu, bisa kalian gunakan, terapkan ya, seperti itu. Mudah-mudahan cocok ya teman-teman. Jikalaupun tidak, ya saya tidak memaksa ya, tidak usah teman-teman, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, mungkin untuk yang baru bergabung, tolong di subscribe ya teman-teman, tolong di subscribe channel Jona Anseti Bang Nugraha ya, seperti itu. Dan jikalaupun memang sangat bermanfaat ya untuk teman-teman kita yang membutuhkan, tolong dibagikan ya, tolong di share ya kepada teman kita yang mungkin sama halnya dengan kita ya teman, yang merasakan ya, seperti itu teman-teman. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga ya, rasa semangat saya, rasa bangkit ini untuk kalian ya, seperti itu teman-teman. Dan mudah-mudahan bermanfaat, amin ya robbal alamin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga selain itu tolong di like ya, nanti saya jadikan acuan ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan banyak yang suka dengan cara rasa penyemangat saya sendiri terhadap kalian ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian tonton ya yang terakhir videonya dari awal sampai dengan akhir, biar kalian mengerti ya, seperti itu. Nah, di pembahasan kali ini mungkin saya bahas dua pertanyaan ya secara singkat, dan saya rangkum ya teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan masuk di kalian. Nah, mungkin untuk yang bertanya pada dada ya teman-teman. Terkadang di dada itu terasa sakit ya, baik kanan maupun kiri ya, terasa cekit-cekit ya, kemudian terasa berat dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya merangkum pembahasan yang Anda tanyakan seperti itu, kawan, eh, tolong kiranya dengarkan ya. Jikalaupun memang kalian Anda sudah diperiksa ya teman-teman, sudah ke dokter ataupun ke spesialis ya, spesialis dalam, jantung ataupun lainnya sebagainya, yang penting ahli medis ya teman-teman, tetapi yang akurat juga ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian sudah dicek ya bahwa kalian itu normal ya teman-teman, apalagi di umur yang masih muda ya teman-teman ya, masih panjang sih, langkah kita masih panjang teman-teman, insya Allah ya, insya Allah ya, seperti itu. Jadi jangan putus harapan ya teman-teman. Nah, jikalaupun memang kalian sudah dicek ya teman-teman, itu baik cek lab ataupun cek seperti ronsen dan lain sebagainya, pokoknya hal-hal yang mendukung bahwa kalian itu sehat, benar-benar sehat, itu hanya mungkin dikatakan hanya gangguan pada asam lambung ya, pencernaan, ya sudah
teman-teman. Kalian jangan pernah merasa takut, oh ini jantung, nggak usah takut ya teman-teman. Oh ini paru-paru, nggak usah takut juga ya. Kalau misalkan kalian sudah dicek bahwa kalian itu aman-aman saja ya teman-teman, bahwa kalian itu sehat-sehat saja, namun hanya gangguan pada asam lambung ya. Nah, saya sarankan sebelum saya menceritakan atau memberikan pembahasan sebelumnya, saya sarankan juga untuk mengecek dulu ya teman-teman, apapun itu, apapun masalahnya ya teman-teman, apapun problemnya, apapun masalah, suatu permasalahan hidup lah, contohnya suatu permasalahan hidup, apapun itu dicek dulu apa permasalahannya. Yuk kita selesaikan bareng-bareng kalau misalkan ada permasalahan ya teman-teman, seperti itu. Jikalaupun memang tidak, yuk kita tinggal sadar sendiri ya, menyelesaikan dengan sendiri ya, seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi ke hal tersebut, jikalaupun memang kalian dinyatakan sehat, baik-baik saja, hanya gangguan pada asam lambung, ya udah teman-teman, seperti itu. Jikalaupun memang dikasih obat, yuk konsumsi obatnya ya, minum seperti itu, dan turuti anjuran dokter ya, seperti itu teman-teman. Nah, jikalaupun memang sudah misalkan lain sebagainya, tetapi masih ada sensasi ini sensasi itu, ya kita bereskan bareng-bareng, atau kita bereskan dengan cara kalian sendiri ya, seperti itu. Kemudian untuk pembahasan tadi mungkin dada cekit-cekit berat ini hanya sensasi teman-teman ya. Untuk pengalaman saya sendiri ya, untuk pengalaman saya sendiri, dulu saya pun seperti itu ya. Ini dirasa-rasa ada cekit di kanan, dirasa-rasa aduh jangan-jangan ini gini, aduh jangan-jangan cekit di kiri, aduh jangan ini gini. Kemudian pada ulu hati terasa neken ya gitu, aduh ini jangan-jangan seperti ini, lain sebagainya ya teman, dicocok-cocokin ya teman-teman, seperti padahal kita udah cek semua normal aman ya teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin permasalahan ya, yang pertama mungkin karena kita terlalu fokus pada sensasi pada tubuh ya teman-teman, terlalu fokus, kemudian datang cemas ya, serangan cemas, gelisah, kemudian napas menjadi pendek ya, ataupun cepat ya teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini ada penegangan otot ya teman-teman, di area dada ada penegangan otot, sehingga terasa berat, kadang-kadang cekit-cekit ya, sakit saking ototnya itu menegang karena cemas, rasa panik ya teman-teman, seperti itu ya, seperti itu teman-teman. Dan kalau misalkan ginilah contohnya, kalau misalkan kita di sebuah hutan misalkan ya, kita hanya sendiri, kemudian di dalam hutan itu ada hewan-hewan yang ganas ya, harimau, serigala dan sebagainya misalkan. Nah, kita ketemu di situ. Nah, kalau misalkan kita takut kan kita pasti kabur sekencang-kencangnya, apapun itu dilalui ya teman-teman. Ada ada tanggul dan lain sebagainya, itu dilalui karena adanya takut ya, panik ya. Itu otot itu kan semakin kuat ya untuk mengompat tenaga berlari ya, teman, saking paniknya, seperti itu. Nah, itu pun sama seperti itu. Jikalaupun memang kita terlalu terus memikirkan sensasi, kemudian datang cemas, timbul panik, gelisah, nah itu kan otomatis si otot-otot kan menegang ya teman-teman, yang di dada, mungkin yang di perut ya, si urat-urat otot menegang. Nah, itu terasa berat ya, cek itu sini. Nah, seperti itu bisa jadi hal seperti itu ya. Kemudian yang keduanya mungkin bisa saja dari gangguan pada asam lambung juga. Itu hal permasalahannya ada di pikiran, yang mungkin terlalu memikirkan sensasi juga, terlalu memikirkan takut juga dan lain sebagainya. Teman-teman timbul cemas, was-was. Kan si asam lambung itu menyemprot ya teman-teman. Itu baik kadar keasamannya sangat asam ya teman-teman, ataupun volume asam lambungnya itu meningkat ya, meningkat ke atas, ke kerongkongan ya teman-teman, sehingga kadang-kadang menimbulkan panas di dada ya, rasa panas. Kan asam lambung itu, cairan yang bisa menahan asam lambung itu hanya lambung kita sendiri ya teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya ke atas ya memang terasa nggak nyaman, tenggorokan terasa mengganjal ya teman-teman, seperti itu. Kemudian mengecap pahit ya, rasa asam ya teman-teman, seperti itu ya. Bisa saja dari situ juga ya teman-teman ya.
seperti itu. Jadi bisa dikarenakan seperti tadi ya, baik cairan asam lambungnya semakin meningkat ya teman-teman, kemudian otot kita menegang ya, seperti itu. Nah, kita ambil ke solusi ya teman-teman, jangan kenapa ini, kapan ini akan berakhir, dan bagaimana yang terlalu. Kita harus berpikir ke solusi. Oh, menegang otot selalu menegang dan kuat ya. Nah, melenturkannya dengan cara olahraga. Yo, olahraga ya. Emang pertama itu olahraga terasa capek ya teman-teman, tetapi itu harus dipaksakan ya teman-teman. Tetapi olahraganya untuk yang pertama mungkin yang ringan-ringan saja, stretching biasalah gitu ya, senam biasa, stretching itu, peregangan ini. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang saya alhamdulillah masih menjalankan olahraga ya teman-teman, seperti itu kan, sehat juga, bagus juga olahraga sambil terpapar sinar matahari ya di pagi hari teman-teman, seperti itu, sampai keringat yang paling bagus ya teman-teman, seperti itu. Nah, olahraga ya seperti itu. Kemudian selain itu juga pikiran di netralkan ya, jangan terlalu berpikir positif, takut ini takut itu, dan memikirkan sensasi ya. Nah, bagaimana caranya Bang? Ya, lakukan hobi yang menyenangkan ya. Baik itu mau hobi menanam, sekata saya juga kemarin-kemarin mau menanam ya hobi kalian, kemudian mau memelihara burung ya, kemudian mau berternak ayam, bebek, dan lain sebagainya. Yuk, jalani. Emang hal yang pertama itu nggak nyaman banget ya. Kita masih memikirkan sensasi, malahan gerak sedikit capek, gerak sedikit lemas, gerak sedikit lelah. Nah, tetapi kita harus berpikir mau sampai kapan kita sampai begini terus ya. Seperti itu teman-teman. Yo, bergerak, lakukan hobi yang menyenangkan ya, beraktivitas. Jangan selalu berdiam diri di rumah, berbaringan, bertiduran, ngomeng HP ya, main HP, seperti itu teman-teman. Datang kelayangan, timbul cemas, ini kenapa takut, senangnya panik. Seperti itu, susah lagi untuk mengaturnya teman-teman. Nah, mungkin selain olahraga ya teman-teman, kemudian kita melakukan aktivitas yang menyenangkan ya, hobi ya, seperti itu ya, biasa-biasa saja teman-teman, santai-santai. Nanti juga seiring berjalannya waktu akan menuturkan hobi yang tadinya kita tidak suka, nanti juga lama-lama suka-suka. Nah, contohnya seperti ini. Sekarang musim kemarau di saya ya teman-teman, musim kemarau. Emang kalau dulu saya main layangan itu baru apung, belum jauh ya teman-teman, pikiran sudah ngaco, aduh takut ini, takut pingsan di sawah, aduh takut, pokoknya banyak banget takutnya, sehingga timbul cemas, timbul lelah, lemah, letih, lesu. Aduh, kadang-kadang layangan putus aja, kemana pulang ke rumah merenung gitu ya. Nah, balik ke sini, ke sini, saya biasakan untuk yuk turun ke sawah ya, bawa layangan, main layangan. Itu saya jadikan hobi ya, meskipun kalah terus, tetapi saya di situ ada kesenangan tersendiri. Oh, saya bisa beraktivitas nih di luar nih, bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sama main layangan nih, seperti itu. Kalau menang kan alhamdulillah bahagia ya teman, kalau kalah ya itu resikonya, tetapi kita harus dalam keadaan yang bahagia, kita ada aktivitas ya teman-teman, seperti itu. Bahkan saya juga tiap sore ya, malam tadi saya ke saudara dulu ya, sama keluarga ya teman-teman, seperti itu, lumayan jauh. Nah, pulangnya sore ya, tadinya mau nginep ya teman-teman, tetapi saya ingat gitu, ada mau main layangan tiap sore itu, pulang tadi juga langsung main layangan, pas nyampe langsung main layangan gitu ya teman-teman. Jadi ada aktivitas, ada hobi ya, dijadikan hobi itu kan hal yang positif juga ya teman-teman, seperti itu, asal jangan berlebihan. Nah, seperti itu teman-teman, hal kecil, hobi kecil nanti juga lama-lama mengikuti hal yang biasa lama-lama jadi bisa ya teman-teman, seperti itu. Pikiran negatif itu nanti, atau pikiran sensasi itu nanti hilang ya, karena kita banyak kesibukan ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Itu sih obatnya teman-teman, salah satunya menurut saya itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Bang, selama penyembuhan hal apa yang bisa dilakukan ya untuk selama penyembuhan ya, hal yang menyenangkan. Nah, kembali lagi ke yang barusan saya bahas ya teman-teman. Setiap orang
punya hobi masing-masing. Setiap orang punya kesukaan aktivitas masing-masing ya teman-teman. Nah, hal yang mungkin belajar dari saya cerita ya. Dulu saya dimana kudu suka beternak ya. Saya tidak suka, teman-teman, terus terang. Saya tidak suka memelihara ayam ya. Sama bau kotorannya juga saya udah bau lah. Teman-teman gak nyaman gitu ya, teman-teman. Kemudian menanam ya, menanam seperti sayuran dan lain sebagainya. Saya suka dulu. Saya tidak suka dulu, teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk kesini teman-teman ya, karena ada kemarin cerita saya ini, orang tua ngasih saya ayam ya teman-teman, betina ya, ayam betina seperti itu teman-teman, satu. Nah, sekarang udah banyak ya teman-teman, anak-anaknya udah bertelur lagi, kemudian turunan itunya yang kedua, keturunan ketiganya ada lagi sampai bertelur, sekarang anaknya udah 20 ya, 20 udah menetas semuanya. Nah, di situ ada timbul kesenangan. Wah, berarti saya bisa nih memelihara ayam, kan ada rasa suka ya di situ. Ya, di situ jadi hobi juga. Nah, di situ yang tadinya saya tidak punya kandangnya ya teman-teman, lalu bikin ya teman-teman. Untuk pertama bikin yang 8 pintu ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kemarin saya seminggu bikinnya itu, tetapi meskipun capek, lemas, saya suka gitu ya, jadi hobi ya teman-teman, seperti itu. Membikin lagi kandang 6 pintu juga ya teman-teman, seperti itu. Nanti saya liatin ya bagaimana kondisinya seperti itu. Nah, jadi selama penyembuhan saya dari dulu saya menanam sayuran, tanaman ya, seperti terong ya teman-teman, mentimun. Itu kan kalau misalkan udah panen bisa dijual juga ya ke toko sayur. Saya ambil dikit-dikit lah lebihnya, kan itu ada kesenangan sendiri. Wah, dapat lebih nih, dapat uang nih lebih nih dari hasil saya menanam sendiri, jerih payah saya sendiri. Dan alhamdulillah di situ kan ada rasa bahagia teman-teman di situ. Dijadikan aktivitas, mengurus, menyiram ya, di situ kan ada kesibukan kita tersendiri di situ. Boboro mau mikirin sensasi ya teman-teman, justru di situ mikirin tanaman. Oh, ini berbuah, pasti banyak nih, nanti buat saya jual, seperti itu. Kemudian ayam ya, ayam kampung kan lebih mahal daripada ayam putih ya, yang ayam negeri itu ya teman-teman, lebih mahal kan, lebih bagus ya, seperti itu. Nah, di situ kan lumayan ya teman-teman untuk diolah menjadikan bisnis juga ya teman-teman, seperti itu. Itu hal yang saya ini pengalaman saya sendiri ya. Tetapi kalau misalkan ada hobi tersendiri kalian, yo mangga lanjutkan, tetapi dengan hal-hal yang positif ya hobinya, jangan terlalu yang negatif ya teman-teman. Jadi hal yang positif ya, hal yang menghasilkan ya teman-teman, seperti itu. Nanti juga kalau misalkan kita terbiasa teman-teman, insya Allah seperti itu. Udah 18 menit ya. Nah, mungkin di akhir video saya selalu berdoa untuk teman kita, apapun penyakitnya, dimanapun kalian berada ya teman-teman. Semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah hapus penyakitnya teman-teman ya, seperti itu. Dan selalu disehatkan ya, amin ya robbal alamin. Nah, di akhir video, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.